Halo guys, di sini dan balik lagi di acara perbandingan sepatu dari segmen Bedah Sepatu. Dan kali ini kita udah kedatangan dua kontestan populer favorit kalian semua, yaitu Samba dan Meksiko 66. Dua sepatu ini jujur gue sangat suka dua-duanya. Bahkan gue sangat-sangat mengapresiasi kelebihan dan kekurangannya masing-masing dua sepatu ini. Nah, tapi karena ini adalah segmen perbandingan dan kita akan cerita tentang teknis dan beberapa hal yang lainnya, jadi gue akan breakdown satu persatu tentang sepatu ini. Disclaimer dulu, sebenarnya sepatu ini tuh bukan sepatu yang apple to apple karena ya beda banget stylingnya. Yang satu pakai kapsul dan yang satu lagi pakai sol potong kayak begini. Yang satu untuk lari, yang satu untuk olahraga outdoor, untuk futsal. Jadi beda banget gitu peruntukannya. Cuman nggak apa-apa, karena sekarang sepatu yang populer di kalangan masyarakat Indonesia kan top of mind-nya adalah dua sepatu ini. Jadi nggak ada salahnya buat kita bandingkan dari POV customer yang mungkin mau beli dan sedang consider antara salah satu dari dua sepatu ini. Nah, yang pertama kita akan bahas fittingnya. Seperti kita tahu sebenarnya Meksiko 66 dan Onitsuka Samba ini tuh sama-sama yang nggak lebar ya fittingnya ya. Terlebih Adidas Samba ini dikembangin sama brand Eropa yang kaki orang-orang Eropa itu lebih kurus-kurus dan panjang-panjang. Sedangkan Onitsuka Tiger Meksiko 66 ini dikembangkan oleh orang Jepang, di mana fit orang Asia, terutama Asia Timur ya dan Asia Tenggara, itu biasanya memang kakinya nggak terlalu panjang, cenderungnya agak lebar. Itu semua disamarikan dengan baik di fit si Onitsuka ini. Makanya untuk alasan fitting ini, gue kasih 1 poin pertama untuk Meksiko 66. Selanjutnya kita masuk ke material upper. Upper Samba dan Onitsuka ini sama-sama menarik, sama-sama enak. Especially buat uppernya Samba, itu rasa lenturnya itu cukup enak ya di bagian yang leathernya ini. Nah, yang punya Onitsuka itu feel-nya itu lebih tebal, lebih supple, lebih kuat gitu ya, lebih sturdy. Kelihatannya bakal bertahan lebih lama. Tapi itu nggak berlaku di semua komponen ya. Dimana kalau kita lihat dari stripe yang dipakai di dua merek ini, dua-duanya sama-sama pakai material kulit sintetis. Dan kalian bisa lihat sendiri, dimana yang Onitsuka ini kelihatan banget ngeletek-ngeleteknya ya setelah pemakaian 4-5 tahunan. Juga Samba ini potensial sebentar lagi akan ngeletek. Tapi untuk kelas kulit sintetisnya, harus gue akuin punya Samba ini masih lebih bagus levelnya daripada yang dipakai si Onitsuka. Nah, untuk feel touch-nya sendiri, jujur gue ngerasa punyanya Onitsuka ini tuh lebih premium daripada punyanya Samba. Dan pengamatan awam gue, kemungkinan Onitsuka ini diambil dari top grain, kemudian dikasih finishing di atasnya berupa cat. Sedangkan untuk di Samba ini, kemungkinannya lapisan paling atas itu udah diamplas, diratain, baru kemudian dikasih finishing dan dicetak gitu ya, guratan-guratan khas kulitnya. Ini sebenarnya nggak jelek-jelek banget juga, tapi emang somehow itu kerasa kalau grade-nya kulitnya si Onitsuka itu sedikit di atasnya punyanya Samba. Nah, selanjutnya penggunaan kulit asli versus kulit sintetisnya, di mana komponen kulit asli di Meksiko 66 ini jelas lebih banyak. Yang pengecualian bukan kulit asli, cuman stripe-nya ini aja. Sedangkan di Samba, itu banyak hal yang ternyata kulit sintetis. Mulai dari lidahnya, kemudian stripe-nya, bagian heel di belakangnya, itu semuanya kulit sintetis. Selain material kulit yang dipakai di uppernya, dua sepatu ini sama-sama pakai suede di bagian depannya. Yang gue tahu, pemakaian suede di dua sepatu ini tuh karena alasan yang berbeda-beda. Jujur gue nggak terlalu paham alasan kenapa Samba ini pakai suede di depannya. Yang jelas gue sih menemukan sepertinya ada korelasi dengan sepatu yang dibikin Adidas atau Puma sebelumnya, yaitu German Army Trainer. Nah, sedangkan di Onitsuka, siluet ini tuh dibikin karena si foundernya Onitsuka ini pengen sepatunya mengingatkan pada Tabi, ya sepatu inspirasi dari si Onitsuka Tiger ini. Dua-duanya works beautifully, cuman gue memang notice ada satu perbedaan esensial di suede-nya. Ketika kalian pegang, kalian akan menemukan feel si Onitsuka ini suede-nya jauh lebih enak daripada punyanya Samba. Dan punyanya Onitsuka ini, jujur buat gue lebih gampang dibersihin daripada punyanya Samba. Ya kalian bisa lihat, ini sepatu yang ada di kantor kita ini udah cukup lama nih. Itu ada si jeruk, udah mau nyerang lagi. Ini nggak pernah bisa bersih dengan proper. Ini aslinya lebih terang daripada ini dan memang lebih cakep. Sebanding lah dengan punya Onitsuka. Tapi lama-kelamaan dengan pemakaian, dia tuh kayaknya bisa ngekip kotoran lebih lama daripada suede yang lain gitu ya. Jadi untuk urusan kulit-kulitan, bagi gua Onitsuka itu lebih menang di banyak aspek. Jadi
sorry tuh saya Samba, pemenangnya masih Onitsuka. Mari kita masuk ke bagian dalam. Dimana kalau kalian lihat bagian dalamnya, Onitsuka ini tuh nggak salah-salah amat. Tapi kenapa kalian cuman pakai lining kayak gini doang, tipis? Ini lining kok dikit banget, cuman sampai sini, bener-bener kayak nggak niat. Oh, tapi Onitsuka melakukan ini untuk ngekat bobot dari si sepatunya ini sendiri. Tapi gue juga harus mengapresiasi Samba yang bagian dalamnya ini lebih komplit, lebih proper sebagai sebuah sepatu. Bahkan Adidas itu dengan sangat niatnya nambahin busa di bagian belakang yang emang udah pasti bikin kaki kalian lebih enak lagi. Jadi untuk urusan liningan, gue akan kasih Samba 1 poin. Setelah lining kita harus ngomongin insole-nya, dimana insole-nya Samba itu biasa. Bener-bener nggak ada nambah ekstra empuk, nggak ada yang gimana-gimananya. Padahal umur 2 sepatu ini kan mirip-mirip sebenarnya ya. Nah, tapi Onitsuka itu melakukan sesuatu yang buat gue lebih menarik. Dimana insole-nya ini tuh empuk. Kemudian di sini juga udah dipotong kayak gini ya. Ini sorry agak hancur pas kita bongkar-bongkar, tapi kalian masih bisa lihat mungkin ya garis-garis ini. Ini tuh untuk menambah fleksibilitas dan movement sampai ke insole-nya. Ya karena ini sepatu lari awalnya. Kemudian di bagian arc ini ada sedikit support dan ditebelin gitu ya. Dengan adanya ini tuh bagian arc kaki kalian tuh bakal lebih kepres dan mengurangi rasa sakit yang ada gara-gara gangguan di arc kaki kalian. Dan karena alasan itu juga, jelas gue akan kasih tambahan 1 poin lagi untuk Mexico 66 ini ya, karena kenyamanan dari si insole-nya ini sendiri. Selanjutnya soal konstruksi. Konstruksinya ini punya 2 gaya yang berbeda karena ya 2 genre yang berbeda sih sebenarnya. Dengan konstruksi kapsolnya Adidas, yang lemnya Adidas kita udah tau lah kekuatannya kayak gimana, durabilitas si kapsolnya juga bagus, solid sih. Gue akan kasih 1 poin di sini. Tapi si Onitsuka ini ya di Mexico 66, dia mengeksekusi sepatunya dengan cara yang berbeda. Dimana kalian bisa lihat ada sol yang putih-putih ini, kita biasa sebut sol potong, kemudian dikasih lapisan lagi luarnya itu pakai outsole karet. Semua konstruksinya si Onitsuka itu dilem, dan lemnya jelas cuman bakal bertahan ya 5 tahunan. Memang kita harus akui juga kok lemnya Onitsuka ini di bawahnya punya Adidas. Dan untuk segi lem-leman ini doang, ini tuh sebenarnya bukan masalah yang berat karena tinggal di reglue aja itu tuh bisa selesai masalahnya. Makanya gue kasih 1 poin juga. Plus kalau kalian lihat ya, yang digurat 3 garis tuh ini secara fleksibilitas punya Onitsuka ini ya jauh lebih fleksibel daripada punyanya Samba. Samba bisa nggak ditekuk kayak gitu? Jelas bisa, tapi ya kalian bisa lihat sendiri, lebih keras. Jadi kalau kalian tipe yang jalannya cepet nih, mobilitasnya cukup tinggi dan bener butuh fleksibilitas lebih, Onitsuka ini jawabannya. Nah, sedangkan kalau Samba ini ya kalian pakai untuk secukupnya aja. Buat nyetir ini oke, buat jalan-jalan mejeng ini oke semua gitu. Jadi semuanya sama-sama proper, semuanya sama-sama good di kategori dan poinnya masing-masing. Nah, kemudian untuk outsole-nya, dimana outsole-nya si Samba ini kan tadi kita udah bilang ya, ini kuat banget. Nah, sedangkan si Onitsuka ini cepet nipis. Tapi si outsole karetnya ini gripnya tuh bener-bener bagus banget. Meskipun gue suka ya dengan gripnya, itu cuman bakal gue jadiin catatan kaki. Secara durabilitas jelas Samba yang menang. Nah, untuk kebutuhan-kebutuhan si usernya nih, kalau skenario-nya kalian setiap hari harus nyetir, gue akan milih Onitsuka ini. Karena jujur nyetir sepatu ini tuh enak banget. Kalian bisa lihat ya, ini udah habis-habis di sini ya, karena ini sepatu gue pakai nyetir. Enak aja gitu, nginjak kopling, rem, gas, itu enak banget. Bahkan menurut gue lebih enak daripada pakai Samba. Karena ya alasan itu ya, Samba lebih kaku di sininya. Untuk nyetir-nyetiran, ini pemenangnya. Untuk jalan jauh, kalau kalian frequent traveler atau intinya yang lebih banyak jalan-jalan kaki lah untuk commutingnya, itu kerasa banget nih bedanya pakai Samba versus pakai Onitsuka. Dimana, aduh, bener-bener deh kalau lagi pegel, lagi capek, ini si insole Onitsuka ini sangat ngebantu sekali. Tapi kalau kalian pakai Samba ini nggak kebantu sama sekali. Sorry to say. Tapi kalau kalian akhirnya consider nih buat pakai ini main futsal gitu misalnya, gue rasa sebenarnya si Samba ini lebih proper loh buat main futsal atau beberapa olahraga indoor yang lain daripada Onitsuka ini. Nah, untuk ke kantor, jadi gue pernah kerja di environment bank, di mana di sana itu memang boleh pakai baju casual setiap hari Jumat, tapi dengan syarat ada beberapa guideline yang harus dipenuhi. Nah, bagi bos gue waktu itu, siluetnya Samba ini cenderung agak-agak kurang positif di matanya dia.
lebih apa ya, lebih casual lah daripada sepatu sejenis yang lain. Misalnya Onitsuka ini atau Adidas Superstar, Stan Smith gitu. Itu kan lebih clean ya looknya. Jadi emang bos gue tuh lebih menyarankan ya sepatu itu gitu dari Adidas untuk kesehariannya. Tapi dari segi ini ya, dari segi cleanness-nya, look-nya, memang suka nggak suka, kalian harus mengakui Onitsuka itu pinter banget bikin sepatu yang ini rame ya sebenarnya ya, tapi kesannya clean. Nah, sedangkan Samba itu ya sepatu main banget sih. Kalian mau main nonton bola itu proper banget. Buat nongkrong, buat ngedate yang ini proper banget. Tapi buat environment kerjaan, terutama ketika kerja kalian lebih serius, ya mendingan consider yang satu ini. Dan untuk alasan itu pula, gue tuh nggak pernah yakin awalnya ya, Onitsuka ini bisa ngegantiin Samba sebagai sepatu mainstream di anak muda. Karena, sorry to say, Onitsuka ini memang kesannya lebih ke arah orang dewasa, lebih mature daripada si Samba ini sendiri. Kalau kita lihat, user-user Onitsuka itu memang lebih berumur biasanya. Nah, sedangkan usernya Samba ini anak muda banget lah. Karena memang roots-nya beda banget. Jadi itulah ya kesimpulannya. Nah, kalau kalian berpikir gue bias, enggak. Gue dari tadi bahas teknis, dan gue bukan nggak suka. Dua-duanya tuh gue suka, meskipun ada ilfil sedikit gitu ya sama Sambanya. Tapi gue juga nggak suka ketika dua sepatu ini harganya sekarang meroket. Ya, dua-duanya di atas 2 juta. Itu buat gue nggak make sense sih. Dan kalau kalian dapat diskon, saran gue ambil diskonnya karena itu lebih masuk akal untuk dapetin dua sepatu ini. Kalau mau nge-thrift, ada risikonya juga, ya kerusakan dan ketahanan yang udah gue bahas tadi. Plus, kalau kalian mampu, saran gue adalah consider buat upgrade. Dimana Samba ini gue masih ngerasa kok somewhat kurang spesial ya. Makanya apa nggak mendingan naik ke Adidas Special sekalian, Adidas City Series gitu mungkin yang feel-nya tuh lebih premium lah. Jadi layak dibayar di atas 2 juta. Atau ya buat user yang suka, kalau emang lu beli ini di Jepang, kenapa nggak sekalian beli opsi yang dua lagi di atasnya, Super Deluxe atau Nippon Made. Karena jujur, itu upgrade-nya jauh daripada ini. Dan ketika kita harus kasih kesimpulan, sorry to say, gue memang harus bilang Onitsuka Tiger Mexico 66 ini it's a better shoe daripada Samba. Nah, itu tadi kesimpulannya dari dua sepatu ini. Kalau kalian harus memilih dengan pro and cons-nya, plus dan minusnya. Bagi kalian yang milih Samba, no worries, gak ada masalah. Beli apapun yang kalian suka. Gue cuman membantu dari hasil analisa kita bagi teman-teman semua. Coba tinggalin pendapat kalian tentang dua sepatu ini karena gue pengen lihat diskusi lebih lanjut dari kalian semua. Dan juga komen, apakah harus juga dilanjutin sesi-sesi battle sepatu kayak gini? Gue tunggu like, komen, dan subscribe kalian. Dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.